Salah satu pendiri Partai Nasdem yang sekarang sudah keluar, Zulfan Lindan, memiliki pandangan menarik soal pencapresan Anies Baswedan. Sampai sekarang konsisten tidak yakin bahwa Piagam itu, Koalisi Perubahan, secara sungguh-sungguh untuk mencapreskan Anies. Ungkap Zulfan pada 17 April 2023. Pandangan Zulfan ini sama dengan pendiri Cyrus Network Hasan Nasbi yang bahkan berani bertaruh bahwa Anies akan kandas sebagai kandidat. Hasan bertaruh mobil Alphard dengan ex-politisi PSI yang sekarang menjadi pendukung Anies, Suni Tanuwijaya. Terkait pernyataan Zulfan dan Hasan, mungkin ada yang menyebut keduanya bias. Zulfan terlibat ketegangan dengan Nasdem, sementara Hasan diketahui cukup berseberangan dengan Anies. Namun komentar Amin Rais sekiranya menjadi pembeda. Sosok yang dekat dengan Anies itu justru menilai terdapat kemungkinan Anies akan kandas sebagai kandidat. Kalau tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar, otomatis kita dukung Pak Prabowo. Sudah tahulah kelemahan dan kelebihannya, ungkap Amin beberapa waktu yang lalu. Sebagaimana dipertegas oleh Waketum Partai Umat, Buni Yani. Pernyataan Amin tersebut merupakan perandaian jika Anies nantinya gagal nyapres. Dukungan Partai Umat akan diarahkan ke Prabowo Subianto jika ex-gubernur DKI itu kandas di tengah jalan. Konteks potensi gagalnya Anies maju di Pilpres 2024 sangatlah menarik. Diskursus itu membawa kita untuk melihat serius Partai Nasdem sebagai partai pertama yang mendukung Anies sebagai capres. Lantas, jika Anies benar-benar gagal maju, apakah selama ini Nasdem hanya memanfaatkan Anies untuk menjadi kandidat yang begitu kuat menjelang Pilpres 2024? Anies harus membangun personal branding yang tidak hanya menampilkan dirinya sebagai sosok yang berbeda, melainkan juga sebagai harapan. Untuk kepentingan itu, Anies perlu menampilkan dirinya sebagai sosok baru, penuh inovatif, dan dapat melakukan sesuatu yang belum dilakukan pemerintahan sebelumnya. Singkatnya, Anies perlu menampilkan dirinya sebagai pembeda dari pemerintahan Jokowi. Anies juga mengambil ceruk suara dari mereka yang kurang puas dengan pemerintahan Jokowi. Menariknya, kepentingan untuk menciptakan personal branding itu sepertinya terhambat oleh Surya Paloh. Ketum Nasdem tersebut perlu mendorong dan memfasilitasi Anies untuk membangun personal branding sebagai sosok pembeda. Namun, sebagaimana yang terlihat, Paloh justru terlihat sangat menghindari ketegangan dengan pemerintah. Tidak hanya berusaha meyakinkan bahwa Nasdem mendukung pemerintah, melainkan juga tidak menghadiri deklarasi rekan koalisi, yakni PKS dan Demokrat, ketika mendeklarasikan dukungan terhadap Anies. Kemudian, setelah Nasdem terancam reshuffle, Anies seolah terlihat diam. Dia tidak lagi vokal di depan publik seperti sebelumnya. Berbagai variabel mencurigakan tersebut melahirkan sebuah kesimpulan dedukatif yang menarik. Mungkinkah Nasdem tidak benar-benar serius mencalonkan Anies sebagai capres di Pilpres 2024? Pertama, kita perlu melihat data. Pada pemilu 2019, Nasdem merupakan partai dengan persentase memilih caleg ketimbang partai terbesar. Dengan kata lain, Nasdem tidak memiliki identitas partai yang kuat dan sangat bergantung pada kekuatan personal caleg. Nasdem bahkan disebut terlibat ketegangan dengan PDIP karena manuver politiknya yang membeli kader Partai Banteng. Di pelantikan anggota DPR, DPD, dan MPR pada 1 Oktober 2019, Megawati Soekarnoputri terlihat tidak menyalami Surya Paloh. Itu jelas merupakan sinyal politik tertentu. Nasdem sekiranya sangat paham bahwa mereka membutuhkan kekuatan elektoral individu. Tidak hanya dengan merekrut caleg-caleg potensial, melainkan juga mendukung capres yang memiliki tingkat kesukaan yang tinggi. Pada Pileg 2019 ternyata bukan PDIP yang mendapat efek ekor jas tertinggi, melainkan adalah Nasdem. Pada Pileg 2014, Nasdem mendapatkan 6,72% suara. Pada Pileg 2019, suara Nasdem melejit menjadi 9,05% suara. Meskipun mengalami kenaikan, suara PDIP tidak mengalami kenaikan signifikan seperti Nasdem. Pada Pileg 2014, suara PDIP sebesar 18,95% suara. Sedangkan pada Pileg 2019, suara PDIP menjadi 19,33% suara. Bertolak dari pengalaman pada pemilu 2019, Nasdem tentu ingin mengulang kesuksesan dengan mendukung capres yang berpotensi memberikan efek ekor jas yang besar. Singkat cerita, kalkulasi sosok itu jatuh pada Anies Baswedan.
Sejauh ini kalkulasi itu sepertinya tepat. Berbagai elit Nasdem mengkonfirmasi bahwa dukungan terhadap Anies membuat masyarakat antusias untuk bergabung dengan Nasdem. Saya meyakini jumlah masyarakat yang akan menjadi kader Nasdem akan terus bertambah, ungkap Wasekjen Nasdem Hernawi Taslim pada 4 Oktober 2022. Jika benar Nasdem hanya memanfaatkan Anies untuk mendapatkan efek ekor jas di Pileg 2024, bukankah seharusnya Nasdem harus habis-habisan memastikan Anies maju sebagai capres? Sayangnya itu tidak harus dilakukan. Nasdem dapat memainkan politik teraniaya. Nasdem misalnya dapat membangun narasi bahwa mereka sudah berusaha keras mengusung Anies, namun dijegal oleh kekuatan besar yang tidak ingin Anies menjadi capres. Sreni Fasaredi dalam tulisannya Playing Victim is Deceptive Political Game menyebutkan bahwa politik teraniaya adalah permainan politik favorit di era saat ini, di mana politisi populis mendapat penerimaan yang luas. Menurut Reddy, berbagai politisi berpura-pura menjadi korban dan menegaskan bahwa mereka telah secara sistematis menjadi sasaran komplotan elit rahasia yang mengakar kuat. Mereka mengarang atau membesar-besarkan statusnya sebagai korban, kemudian membangun argumen politik melawan musuh yang seringkali merupakan sosok tak berwajah alias entitas abstrak, misalnya oligarki atau kekuatan besar. Kita lihat saja bagaimana kelanjutan perjalanan Anies menuju Pilpres 2024. Apakah benar akan kandas atau tidak? Hanya waktu yang dapat menjawabnya. Hal yang sama juga berlaku pada Nasdem. Kita lihat saja apakah benar mereka akan menggunakan politik teraniaya nantinya. Begitu kira-kira. Artikel ini disadur dari Pinter Politik dengan judul Gagalnya Pres, Anies hanya dimanfaatkan Nasdem. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.